Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai kita baca doa dulu ya agar pelajaran yang diterima pada pagi hari ini bisa masuk dan bermanfaat buat kita semua. Ya, doa dimulai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang zakat. Zakat itu adalah salah satu dari rukun Islam. Ya, yang keberapa? Yang keempat. Nah, berarti ini salah satu kewajiban bagi orang Islam yang mampu. Ya, baik, Bapak akan share. Sudah kelihatan? Sip. Baik, zakat usaha kontrakan. Ya, kenapa zakat usaha kontrakan? Zakat itu banyak ya. Banyak zakat yang bisa dijadikan penghasilan ya. Ada zakat mal, zakat kontrakan investasi, zakat emas, ya, zakat pertambangan, zakat apa lagi, rikas dan lain-lain. Nah, Bapak membuat zakat kontrakan karena apa? Zakat kontrakan ini salah satu harta yang dapat berkembang pada zaman modern sekarang ini. Jadi menarik kan? Ya, baik. Selanjutnya, nah ini pembahasannya, yaitu definisi zakat, hukum zakat kontrakan, pendapat ulama tentang zakat kontrakan itu, ya. Yang ketiga, zakat kontrakan menurut undang-undang. Selanjutnya, syarat-syarat wajibnya zakat itu apa aja. Kemudian beberapa pandangan pendapat tentang perhitungan zakat kontrakan. Baik, balik. Oke, ini ya definisi zakat kontrakan. Zakat kontrakan terambil dari bahasa Arab zaka yazku, yang berarti tumbuh dan berkembang ya. Zakat juga memiliki banyak arti, baik, suci, tumbuh, dan lain-lain. Berkah. Jadi zakat itu bukan cuma karena melihat tumbuh dan berkembangnya, tapi karena apa? Bermanfaat buat orang lain, terus bisa mensucikan harta itu sendiri. Biar harta yang kita dapat itu berkah, anak-anak ya. Terus suci, tidak berasal dari sesuatu yang korupsi, barang curian, dan lain-lain. Oke, sip. Nah, ini firman Allah yang memerintahkan zakat di surat At-Taubah ayat 103. Sudah balik? Nih. Nah, kelihatan kan? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini salah satu dari ayat Quran yang menjelaskan tentang perintah zakat. Selain mensucikan zakat, juga bisa berkah gitu ya. Bisa menjadi ketentraman buat orang lain gitu ya. Jadi ketika anak-anak semua dikodar Allah jadi orang yang kaya, wajib zakat. Biar apa? Biar bisa berbagi pada yang tidak mampu, biar bisa berkah hartanya, biar bisa suci hartanya gitu. Dan zakat itu, dari zakat harta itu menyelamatkan diri dari api neraka. Baik, lanjut. Nah, kelihatan kan? Zakat investasi ya. Zakat kontrakan ini termasuk zakat investasi, yang artinya adalah zakat yang diperoleh dari hasil investasi. Nah, gitu ya. Investasi apa lagi? Apa saja? Bangunan, terus kantor, mobil rental,
Terus apa lagi? Rumah kontrakan dan lain-lain ya. Ya, biasa sewa menyewa ini dalam bahasa Arab disebut al-ijarah ya, yang berasal dari kata al-ajaru ya. Jika dalam fikih Islam itu berarti memberikan sesuatu yang untuk disewakan. Berarti maksudnya ini adalah yang dijual adalah nilai manfaatnya ya, nilai manfaatnya bukan barangnya. Nanti dari hasil manfaat itu memperoleh keuntungan, itulah yang dizakatkan anak-anak. Oke, paham? Baik. Nah, ini hukum zakat kontrakan. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Nah, ini beberapa pendapat ulama yang mewajibkan zakat kontrakan nih. Apa aja ya? Yang pertama ada ulama terdahulu, mazhab Hambali, mazhab Maliki, ulama Hadawiyah. Nah, terus apa lagi? Kalau untuk ulama modern sekarang itu Yusuf Qaradawi, Abu Zahra, kemudian ada juga Abdul Wahab Khalaf dan Abdurrahman Hasan yang berpendapat bahwa harta-harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya karena tadi melihat tumbuh dan berkembang. Ya, ini ayatnya ya. Hadisnya, hadis dari hadis At-Tirmidzi kitab zakat yang menjelaskan tentang wajibnya zakat ya. Kontrakan, jadi apa aja yang bisa bermanfaat untuk orang lain terus tumbuh berkembang, maka itulah wajib zakat. Nah, ini pendapat ulama yang tidak mewajibkan zakat dari Al-Jaziri nih, mengatakan bahwa dalam fikih a'la al-madhahib al-arba'ah dijelaskan bahwa harta yang wajib zakat itu antara lain ternak, emas dan perak, perdagangan, pertambangan dan rikas serta pertanian. Tidak ada zakat lain selain dari 5 hal tersebut. Nah, bahkan ada hadis lain lagi yang menjadi rujukannya, yaitu tidak ada kewajiban zakat untuk kuda dan budak. Padahal kuda dan budak saat itu adalah salah satu harta yang paling wow ya, paling mahal ya, tapi tidak ada kewajiban zakat saat itu. Nah, ini kemudian untuk zakat kontrakan lagi, menurut undang-undang ya seperti ini, silakan dibaca berdasarkan kementerian, apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, ada aturannya. Kemudian lagi dari undang-undang, terus dari MUI sendiri mengeluarkan fatwa tentang zakat pada nomor 4 tahun 2003 ya, tentang penggunaan dan zakat untuk istinsar atau istismar untuk investasi. Nah, ini yang kelima, beberapa pendapat tentang perhitungan zakat kontrakan. Nah, bahwa zakat kontrakan itu perhitungannya ada beda-beda. Ada yang merujuk pada hukum zakat perdagangan, ada yang kepada zakat pertanian, ada juga yang zakat uang ya. Kalau yang ini yang pertama adalah zakat perdagangan ini. Nah, ini 2,5%. Selanjutnya ada dari, silakan dibaca ya. Yang kedua, sebagian dari ulama Maliki ya, seperti Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas menyamakan pada zakat uang, jadi yang diambil hasilnya saja. Nah, ada juga yang dari Yusuf Qaradawi, yang ulama modern fikih kontemporer, itu adalah zakat pertanian, jadi 5 atau 10%. Nah, ini ada cara perhitungannya. Contoh, jika merujuk pada zakat perdagangan, misal contoh nih, diperoleh dari kegiatan investasi dalam properti dan lainnya senilai dengan emas 200 gram. Rp 400.000 yang ini dikali 200 gram berarti 80 juta. Maka saat diperoleh penghasilan tersebut harus dizakati sebesar 2,5%. Berapa? Yaitu 2 juta per tahun. Dan ini sesuai dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Terus nisabnya jika zakat pertanian, bagian nomor 2-nya lihat. Di situ ada aturan ya, bahwa zakat
pertanian itu nisabnya itu 5 wasak ya, 5 wasak. Bila dihitung dengan berat, maka seandainya 5 wasak itu di total 653 kg dibulatkan aja, maka kalau masing-masing pintu, contoh anak-anak semua punya kos-kosan jumlahnya 50 kamar, berarti dihitung 50 pintu dong ya. Berarti 50 pintu itu dikali dengan nisabnya itu pertanian. Jadi kalau misalnya harganya sekitar 10.000 ya untuk berasnya, maka 10.000 dikali 653 ya, berapa itu? 6.530.000. Nah, untuk 50 kontrakan tadi, kalau misalnya satu kontrakan itu satu pintu 4 juta, berarti 4 kali jumlah kamar ya yang terisi penuh. Kalau penuh semua berarti kali 50. Anggap saja penuh semua nih, jadi 200 juta. Nah, jadi nanti 5 atau 10% dari zakat itu, dari 200 juta itu diambil untuk zakat kontrakan. Kalau di sini 6.530.000 ya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi intinya adalah zakat itu diambil karena berkembang, dan juga zakat itu diwajibkan karena untuk mensucikan harta, bersedekah, memberikan kepada yang tidak mampu. Baik, ini terima kasih. Itu yang Bapak bisa sampaikan. Ya, silakan dibaca lagi slide-nya ya. Bapak sudah share ke anak-anak semua, sudah share ya, silakan dibaca, dipelajari. Jika ada yang belum dipahami, ditanya. Silakan cari informasi seluas-luasnya ya. Bisa menggunakan HP, browsing di Google gitu ya. Karena sekarang itu era informasi bebas. Jadi kalian itu memang harus dituntut mencari informasi dari segala alat gitu ya. Contoh HP, kalau di HP, laptop untuk di laptop gitu ya. Jadi kalian mencari wawasan. Insya Allah itu. Saya Bertin Nugroho. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.